Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya hari ini sangat sukacita, sangat beruntung sekali bagi saya. Saya bisa hadir dalam keluarga besar saya. Saya asal dari Ambon. Saya Dr. Frans Somalesi, saya profesi seorang dokter. Lebih tepatnya saya dokter spesialis anestesi yang masih bertugas sampai saat ini. Saya di Kupang, saya bersama istri datang. Kami dipercayakan Tuhan mengembalakan di Kupang. Satu gereja Betel Indonesia Kupang Baru. Di lain itu profesi saya sebagai dokter, saya pegang ke ICU Rumah Sakit Siloam Kupang. Dan sampai saat ini masih tetap melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk saya. Saya berasal dari dari Ambon, dan Bapak Ibu, saya mulai kenal Tuhan dari gereja ini. Dari gereja Rock Ambon. Gereja Rock Ambon yang membalik perjalanan kehidupan saya, yang merubah semua perjalanan hidup saya. Dan pagi ini izinkan saya mau berbagi buat kita semua tentang perubahan. Saya cuma mau menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Izinkan saya hari ini saya mau sampaikan tentang perubahan. Dan saya memulai dengan satu isu, slide yang pertama. Satu isu yang ditulis oleh Nabi Yesaya kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi, kurang lebih di tahun 740 sampai 700 sebelum Yesus. Jadi kalau kita hitung-hitung sudah 2700 tahun yang lalu Nabi Yesaya menulis ini. Suatu nubuatan yang dia sampaikan, dan menurut saya ini tepat untuk kita di akhir zaman ini. Kita lihat sama-sama Yesaya pasal 2 ayat yang kedua dan yang ketiga. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama nats ini, apa yang nubuatan yang disampaikan Nabi Yesaya. Bukankah hari-hari ini kita sudah ada di hari-hari yang terakhir? Bukankah hari ini kita sudah ada di zaman yang terakhir? Dan satu-satunya saat ini yang dunia akan percaya cuma gereja Tuhan. Saya melihat gereja ini sangat luar biasa, dan ada di gunung-gunung yang tinggi. Orang bisa datang ke sini penuh dengan perjuangan, bisa datang. Hanya orang mau datang cari Tuhan. Hanya orang mau datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia bisa sampai ke sini. Dan Bapak Ibu, Alkitab bilang bukan satu orang, bukan satu kelompok, tapi akan terjadi banyak orang, suku-suku bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Mereka cari apa? Mereka cari jalan. Mereka cari pengajaran yang benar. Dan ini sudah terbukti di Ambon, Rock Ambon. Orang datang ke sini hanya tahu bahwa di sini tempat pengajaran yang benar. Orang tahu datang ke sini bisa ketemu dengan Tuhan di tempat ini. Karena di sini telah bangun suatu tempat untuk Tuhan. Ya. Mereka mencari Tuhan tentang pengajaran-pengajarannya yang benar. Dan Yesus, kepala gereja kita, Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, kita lihat slide selanjutnya. Slide kedua. Nah, kita lihat sekarang titik awal dari perubahan. Gereja harus berubah.
Gereja harus siap untuk menjawab semua tantangan masyarakat. Dan puji Tuhan, hari ini ada Rock Ambon di tempat ini yang punya tugas untuk memberikan jawaban kepada seluruh masyarakat Ambon. Ya. Titik awal dari sebuah perubahan adalah dengan merubah konsep diri. Jadi kita harus merubah cara berpikir kita harus cara bagaimana merasakannya dan cara melihat. Sehingga kita sadari bahwa apa yang sudah kita buat sebelumnya itu jauh lebih besar. Kita harus tahu itu. Tapi sebagian daripada anak-anak Tuhan, sebagian besar dari orang percaya, mereka tidak mengetahui siapa mereka di dalam Yesus. Sehingga mereka tidak tahu akan hak-hak istimewa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Tuhan sudah siapkan itu semua bagi kita. Bapak Ibu, saya teringat 31 tahun yang lalu. Saya mulai masuk ada di gereja ini. Waktu itu kita masih Dewa ini tuh. Saya tahun 95 masih jadi dokter umum di Rumah Sakit Kuda Mati. Saya ketemu dengan istri saya dan dia ajak saya untuk masuk ke gereja Rock. Saya dari gereja lain. Waktu saya sepakat untuk datang ke gereja Rock, saya perjanjian dengan dia di depan. Nanti kalau di gereja Rock, jangan kita duduk di depan ya, kita di belakang-belakang aja. Sudah itu saya janji sama dia, jangan suruh saya angkat tangan, jangan suruh saya tepuk tangan, karena di gereja saya tidak begitu. Oke, kita datang aja. Kita datang di Wainitu waktu itu. Hari itu yang khotbah adalah Pak Gembala, Pak Kris. Saya belum kenal Pak Kris waktu itu, tahun 95. Dan Pak Kris bicara soal Lukas 15, perumpamaan anak yang hilang. Dan Bapak Ibu tahu, saya hancur sekali hati saya. Saya bilang ini gila ini Pak Pendeta. Kok dia tahu kondisi saya saat ini? Saya lagi galau, lagi kacau. Dan semua apa yang dia sampaikan itu seakan-akan lagi tertuju pada saya. Saya hari itu yang merubah pandangan saya ke depan tentang Tuhan. Itu yang merubah haluan hidup saya. Dan hari itu saya berjanji sama Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya komitmen di dalam gereja Rock. Air mata keluar waktu itu. Saya nangis. Tapi saya ada di tengah-tengah belakang. Saya janji sama Tuhan bahwa saya akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi karena waktu itu saya harus berangkat untuk melanjutkan pendidikan di Surabaya. Saya berangkat ke Surabaya, bawa istri ke sana dan kita tertanam di Betani, Surabaya. Itu kurang lebih. Jadi bagi saya, DNA saya adalah Rock Ambon. Kalau saya pulang ke sini, saya pulang ke rumah saya. Saya tidak malu. Saya beritahu di luar, saya umumkan bahwa saya asal dari Rock. Saya tumbuh pertama kali setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Kris waktu itu. Saya sungguh-sungguh berbalik arah. Kita lahir, orang Ambon semua sama. Kita lahir KTP Kristen. Tapi kita tidak mengerti benar tentang Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan merubah kehidupan saya. Saya mau cerita lagi satu ketika saya ajak teman-teman saya. Waktu masih sekolah dulu di Makassar, dokter umum, kita bikin bakti sosial di Kupang. Pas hari Minggu dan hari itu saya yang sampaikan firman. Teman-teman sekolah saya yang mahasiswa waktu itu datang dan mereka ada melihat. Mereka sampai bingung. Kok bisa? Kamu kok bisa jadi pendeta? Dari mana ceritanya kamu jadi pendeta? Mereka tanya istri saya, kamu kasih makan apa dia? Karena dulu saya tidak ada dalam hitungan sama sekali. Tidak masuk akal. Tapi waktu Tuhan tangkap seseorang, dia rubah semuanya. Dia rubah semuanya. Saya dasar pendidikan saya medis. Saya dokter spesialis anestesi sampai konsultan intensif care. Tapi sudah itu saya banting setir, saya harus belajar teologi. Saya harus sekolah dari S1, S2 sampai S3 teologi saya selesaikan. Bukan cari gelarnya, saya tidak perlu itu. Saya mau betul-betul tahu Tuhan.
Dan bersyukur sekali hari ini cita-cita lama saya, Om Kris. Lama sekali saya pingin, Tuhan satu kali saya mesti ada di Rock Ambon. Ini cita-cita lama saya yang terpendam 30 tahun ini, Om Kris. Satu kali saya mesti ada di Rock Ambon. Saya harusnya besok, hari Selasa besok saya harus operasi. Tapi saya bilang, enggak, saya harus ke Rock dulu. Saya harus ke Ambon dulu. Dan nanti sore saya berangkat ke Jakarta, hari Senin masuk rumah sakit, hari Selasa operasi. Enggak ada masalah bagi saya. Tapi saya harus ada di tempat ini. Ini undangan terhormat bagi saya. Kita lihat slide yang berikutnya. Tuhan mau supaya kita semua berubah. Dan Bapak Ibu tahu perubahan itu mulai dari diri kita. Jangan kita paksakan orang untuk berubah. Jangan kita paksa suami kita untuk berubah. Jangan kita paksa istri kita untuk berubah. Perubahan dimulai dari diri kita. Dan itu kita harus tahu bahwa pemahaman tentang identitas diri itu penting. Karena kalau kita tahu diri kita di hadapan Tuhan, kita akan bisa melihat ternyata Tuhan sudah berikan semuanya. Berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, Tuhan sudah berikan kalau identitas kita benar di hadapan Tuhan. Identitas yang Tuhan berikan untuk kita, kita harus tahu itu. Dia bilang begini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan kita tidak bisa sembunyikan itu. Selama kita ada di dunia ini, kita harus mempengaruhi orang lain untuk itu. Kita tidak boleh sembunyikan itu. Dan kita juga harus tahu, di akhir daripada kehidupan kita, kita itu mau kemana? Kita akan pergi kemana? Bapak Ibu, saya harus terus bersaksi ya, karena terlalu banyak Tuhan berikan untuk saya. Saya cuma mau berikan kesaksian aja. Saya kerja di ICU, tiap hari berhadapan dengan orang yang mau pulang. Dan Bapak Ibu tahu, kalau orang yang mau pulang dalam Tuhan, itu beda dengan orang di luar Tuhan. Tiap hari, karena dari ruangan yang jelek-jelek semua dikirim ke ICU tempat saya. Saya kepala ICU Siloam Kupang. Dan saya harus pasang alat ventilator, saya pasang cuci darah dan lain sebagainya. Dan itu sudah, pada waktu mereka mau meninggal, saya akan lihat, oh ini orang di dalam Tuhan. Dia manis sekali, dia kayak tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi kalau orang di luar Tuhan, dia gelisah dan penuh ketakutan. Jadi selama masih ada waktu, coba kita perhatikan ini baik-baik. Kita harus tahu, perhatikan. Kita harus mempersiapkan ini dalam hidup kita. Dan ternyata Alkitab bilang begini, di rumah Bapa itu penuh dengan orang-orang yang percaya pada Kristus. Dia sudah pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan di sana itu penuh dengan orang-orang yang percaya pada Yesus. Di situ juga ada orang-orang yang punya kelakuan baik, perbuatan-perbuatan baik. Mereka memerintah bersama dia. Tapi di seberang sana, di tempat yang lain, Alkitab bilang penuh dengan orang-orang kejahatan. Orang-orang pembunuh, pencuri, pesina, semua ada di situ. Tapi ternyata di situ juga ada orang-orang yang punya perbuatan baik. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang baik kok bisa ada di tempat itu? Karena mereka terlalu meyakini kebaikannya. Mereka terlalu percayakan kebaikannya hingga mereka lupa percaya pada Yesus. Jadi di sini kita lihat bahwa perbuatan-perbuatan baik kita bukan jaminan untuk keselamatan. Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Dia berikan dengan cuma-cuma kepada kita yang percaya kepadanya. Itulah saya bilang, waduh, Tuhan sudah begitu baik buat kita. Kenapa kita tidak merespon ini dengan baik? Perbuatan baik bukan jaminan. Jadi identitas kita di dalam Kristus, dia sudah mati bagi kita, dia sudah membenarkan kita, dan dia buka akses untuk kita datang kepada Bapa itu sangat luas. Jalan kita untuk datang kepada Allah Bapa, rumah Bapa itu sangat luas. Kita lihat slide berikutnya. Nah, terkadang kita gagal memahami Tuhan.
Kalau Pak Yonatan Patisina suka ngajar saya, dia bilang begini, banyak orang sekarang itu gagal paham memahami Tuhan. Ya. Kita gagal memahami Tuhan. Kita sudah tidak cari Dia, tidak kenal Dia, tidak mau tahu Dia, tidak mengalami Dia, lalu tidak percaya Dia. Padahal Dia sudah menyiapkan semuanya. Tuhan sudah memberikan kita janji, Tuhan sudah memberikan kita berkat. Itu bukan belum, sudah diberikan. Hanya kita belum melihatnya. Kita belum melihatnya kenapa? Karena tidak percaya. Kita gagal paham di situ. Kadang-kadang dalam pekerjaan hari-hari, kita juga lupa akan kedaulatan Tuhan. Saya bilang sama teman-teman dokter di rumah sakit, kalau sudah waktunya Tuhan, jangan lawan. Kita mau pakai alat apa, mau suntik obat apa juga enggak bisa. Itu otoritasnya Tuhan. Kita harus tahu itu. Kita enggak bisa melanggar kedaulatan Tuhan. Tuhan sangat memahami kita. Dia menunggu setiap kita. Dia menunggu dengan sabar untuk kita bisa berubah dan mau datang pada Dia. Dia panggil setiap orang. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dia bilang begini, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat. Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan begitu baik sama kita. Kenapa kita tidak meresponi Dia? Next slide. Yang Dia inginkan dari setiap kita bukan hanya untuk memperbaiki hidup kita, bukan hanya untuk merestorasi hidup kita, tapi yang Tuhan kehendaki dari setiap kita, Dia mau kita jadi ciptaan yang baru. Kita harus lahir baru di dalam Tuhan. Jadi bukan barang bekas di hadapan Tuhan. Dia mau kita lahir baru. Dia janji begini, ya. Tuhan janji pada kita, aku akan memberikan. Dia janji dalam Yeskel pasal 36 ayat yang 26, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, yang diam dalam batinmu, dan aku akan menjauhi daripadamu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji Tuhan untuk setiap kita. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bukan sekedar cuma mau memperbaiki kita, mau renovasi kita, tapi Dia mau bikin kita jadi baru. Itu yang Tuhan mau. Next slide. Poin yang pertama, ya, perubahan dimulai dengan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada lain. Kalau kita mau berubah, kita harus libatkan Tuhan. Jangan paksa orang untuk berubah. Kita bawa dia kenal Tuhan. Itu yang paling penting. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama sudah berlalu. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Tapi ketemu orang Ambon tuh suka ingat-ingat tempo dulu. Ingat-ingat yang dulu-dulu. Ya. Tuhan jangan ingat-ingat waktu purbakala, zaman purbakala. Jangan kita mundur ke belakang. Ya. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi dalam pikirannya dia masih membawa pikiran yang lama. Dia masih membawa paradigma yang lama dalam pikirannya. Next slide. Nah, di dalam Alkitab banyak menjelaskan tentang ini. Tidak ada perubahan yang sejati tanpa perjumpaan dengan Kristus, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 kita lihat Sakeus, seorang pemungut cukai. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mau menerima Yesus, dia diubahkan dari seorang pemungut cukai menjadi seorang yang punya hati yang bisa memberi, bisa berbagi, ya. Saulus di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal ke-9, seorang yang suka memburu jemaat Tuhan. Dia waktu ke Damsyik punya tujuan untuk
menyesahkan para pengikut-pengikut Yesus. Dan Yesus berjumpa dengan dia di pintu gerbang Damsyik. Apa yang terjadi? Seorang pembunuh, penganiaya jemaat, dia berubah jadi seorang rasul yang luar biasa. 2/3 dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Ya. Kemudian kita lihat wanita Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Seorang pendosa, punya suami 5. Ya. Jika dia selalu sembunyi-sembunyi kalau pergi mau ambil air. Tapi waktu dia berjumpa Yesus di sumur Yakub, dia berubah menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Siapa saja kita, semua kita, kalau berjumpa dengan Yesus, Yesus bisa pakai kita jadi alat bagi dia. Ya, siapa saja kita. Wanita perdarahan yang ditulis dalam Lukas pasal 8, dia punya iman, dia bilang asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan dia terobosi orang banyak untuk menjamah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia disembuhkan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Mereka jadi pada zamannya mereka. Bagaimana dengan kita di zaman ini? Saya terus akan bercerita tentang apa yang Tuhan buat bagi saya. Saya pertama tugas di Kupang di tahun 2000. Harusnya 99 saya pulang di Ambon. Karena saya selesai tahun 99. Saya harus kembali sebagai dokter spesialis anestesi di Kudamati. Tapi waktu itu karena masalah politik, kita tidak bisa kembali ke Ambon. Akhirnya 1 tahun terus di bagian Surabaya dan tahun 2000 saya ke Kupang. Mulai itulah rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Saya masuk di Kupang, di rumah sakit Kupang tuh masih belum punya apa-apa, ICU aja enggak punya. Alat-alat enggak ada, obat-obat apalagi, semuanya minus. Tapi tangan Tuhan ada. Banyak hal yang kita lakukan, operasi yang tidak masuk di akal, yang besar. Hanya kita andalkan Tuhan dan itu berhasil. Orang bilang ente itu nasib tidak tertentu. Tapi bagi saya di sana nyata tangan Tuhan. Tangan Tuhan sangat nyata. Asal kita angkat tangan untuk Tuhan akan turun tangan. Kita sungguh-sungguh dengan Dia. Banyak hal dalam pekerjaan saya hari-hari. Saya cuma melihat Tuhan aja. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Ada satu operasi besar dengan ileus obstruktif yang besar. Orang kampung, udah punya biaya. Albuminnya 1 koma. Kita mau bikin apa? Ahli bedah waktu konsul ke saya bilang, Mas ini kalau saya bius, kena obat bius langsung game. Dah bisa. Karena tidak memungkinkan untuk kena bius. Saya panggil istrinya, saya bilang, Bu sini Bu. Saya cerita tentang dia. Ibu tahu enggak? Karena dia orang Kristen. Saya belum jadi pendeta waktu itu. Saya bilang, Bu, Ibu tahu cerita wanita perdarahan enggak? Dibilang asal ku jamah jubahnya pasti sembuh. Ibu ini 3 malam turut-turut duduk di kaki suaminya doa. Hari ketiga ileusnya lepas sendiri, terlepas sendiri. Maaf kata dia buang air besar dan ileus obstruktifnya terlepas sendiri. Saya punya teman ahli bedah ini orang seberang, dia orang Muslim. Lalu dia datang pada saya, Frans, kamu kasih obat apa? Saya bilang mati ya. Saya pikir dia meninggal. Mati. Enggak, sudah bangun, sudah duduk makan ubi. Sudah bangun, selang-selang sudah dilepaskan. Tuhan punya, luar biasa. Banyak hal yang Tuhan lakukan. Asal kita mau berserah pada Dia. Asal kita mau pegang janjinya Tuhan. Karena memang kita tidak bisa, kita tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Itu bagi orang. Ini terjadi bagi diri saya sendiri. Tahun 2017 saya dengan istri saya mau berangkat ke Kupang jam 3 pagi di Cengkareng. Mau pulang jam 3 pagi ke Kupang. Bapak Ibu tahu, saya kena serangan jantung di airport. Saya kolaps, jatuh di airport. Saya punya jantung ini cincinnya sudah 4. Orang pakai cincin di tangan, saya pakai cincin di jantung.
Saya kolaps waktu jatuh di airport. Siapa yang mau lakukan resusitasi? Kalau orang yang sakit saya bisa lakukan resusitasi. Sekarang saya yang sakit. Saya mau cerita ini supaya kita betul-betul dimanapun kita berada, yang penting Tuhan Yesus ada, itu aja. Yang penting Tuhan Yesus ada. Saya jatuh, tidak sadar, dia bangunkan saya tidak bisa, cuma lihat dia tergoyang-goyang. Saya cuma berteriak nama Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Saya berteriak begitu aja, saya tahu saya berteriak besar. Tapi apakah itu suara keluar atau tidak, saya berteriak Tuhan Yesus tolong. Dalam tidak sadarnya saya merasa ada orang yang datang. Saya tidak lihat mukanya. Lalu dia suruh saya begini, coba kamu pegang nadimu, tidak ada kan? Aduh, nadi tidak ada, berarti rest, jantung stop. Harus pijit jantung, siapa yang mau pijit jantung? Ini orang lagi menunjukkan saya, itu kamu punya pikiran, kamu punya otak kan? Coba kamu lihat pada kondisi seperti ini. Sekarang kamu angkat kakimu ke atas. Saya ikut, saya angkat kaki. Saya teringat dalam emergency, dalam kedaruratan, waktu orang syok kita angkat kaki, pooling darahnya balik ke organ-organ yang diperlukan seperti jantung, otak. Begitu saya angkat kaki, saya timbul kesadaran, sadar. Terus saya dengar orang lain datang bilang sama istri saya, oh mukanya sudah merah, berarti tadi mungkin pucat sekali. Saya sadar, saya bilang, ambil di tas saya ada obat jantung. Saya ambil, saya taruh bawah lidah, kita batal berangkat. Kita cari pertolongan di poliklinik, langsung kita ke Harapan Kita, dan pagi itu langsung dikateterisasi. Bapak Ibu, walaupun kita ada di lembah kekelaman, walaupun kita jalan menuju kematian, tidak usah takut asal Tuhan Yesus ada. Asal Tuhan ada. Itu, saya mengalami itu. Saya bikin kesaksian. Saya bicara sama teman-teman yang bukan seiman. Mereka bilang itu self-resuscitation. Itu kamu resusitasi sendiri. Saya bilang, dah Tuhan Yesus yang kamu belum tahu dia itu siapa. Itu Tuhan Yesus yang tolong saya. Slide yang berikutnya. Perubahan yang kedua, ya. Yang kedua adalah perubahan dimulai dari pikiran kita, dari akal budi kita. Ini dasarnya di Roma pasal 12 ini bagus sekali. Dikatakan begini bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, nah kita lihat ayat ini luar biasa bagi kita. Bapak Ibu tahu di Alkitab ceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa Musa begitu lama berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Karena Musa untuk bisa mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran Israel itu sangat susah. Itulah sebabnya mereka harus diproses di padang gurun, harus diproses. Mereka harus berputar-putar sampai 40 tahun di padang gurun, baru mereka bisa masuk tanah Kanaan. Satu-satunya cara untuk kita bisa berubah pola pikir kita sehingga keputusan-keputusan dan tindakan kita berubah, kalau pikiran kita itu dikontrol oleh firman Tuhan. Saya teringat ada satu pengajaran yang dia katakan begini, pada waktu orang memurnikan emas atau perak, emas dan perak itu harus dimasukkan dalam api yang panas, harus diproses. Sudah itu emas dan perak itu harus dipukul, ditimpa. Itu proses, itu sakit. Tapi akan keluar menjadi perhiasan yang mulia, yang bagus. Dan Bapak Ibu harus tahu, waktu emas dan perak itu dimasukkan di api, pengrajin emas itu ada di mana? Dia ada di situ. Begitupun dengan Tuhan kita. Waktu Dia izinkan kita masuk di ruang tunggu, Dia izinkan kita masuk di dalam proses, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di situ. Jadi jangan takut.
Saya bilang, Tuhan ambil semua dari saya. Tuhan ambil aja. Jangan ambil roh Tuhan dari saya. Jangan tinggalkan saya Tuhan, karena saya butuh Tuhan. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Dalam pikiran kita ini sudah terintegrasi dengan firman Tuhan atau masih terikat dengan hal-hal dunia? Kita harus tanya pada diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau kita masuk lebih dalam di ayat ini, Roma 12 ini, jangan kamu serupa dengan dunia. Berarti Tuhan dari awal sudah bilang, dia tidak setuju kalau pikiranmu penuh dengan pikiran dunia. Dia tidak setuju. Tuhan tidak mau itu. Kita harus berubah di akal pikiran kita, supaya kita bisa melihat kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau sih? Apa yang berkenan bagi Tuhan sih? Kalau kita bisa merubah mindset ini, kita bisa melihat apa yang Tuhan mau bagi saya. Kita harus tahu itu. Dan seorang raja pada zamannya yang hidup dalam perkenanan Tuhan, itu Raja Daud. Raja Daud itu sebenarnya kalau dari ukuran manusia, dia tidak masuk hitungan. Karena waktu Samuel datang cari anak-anaknya Isai, Daud tidak masuk hitungan. Tapi Tuhan pilih dia. Nah, Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan pilih Daud? Karena dia katakan di situ bahwa orang ini pada zamannya hidupnya berkenan bagi Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul. Next slide, Kisah Para Rasul 13 ayatnya ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku pada zaman itu. Pada zaman itu Daud hidup berkenan bagi Tuhan. Kenapa demikian? Karena dia terus tahu, dia terus belajar, dia merubah paradigmanya. Dia terus belajar untuk dia mau tahu apa sih yang Tuhan mau. Oh, ternyata Tuhan tuh mau seperti saya lihat di sini. Kita punya Bapak Gembala. Dia curi hati Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mau nih pujian penyembahan. Daud juga seperti begitu. Dia bangunlah suatu pondok Daud. Dan Bapak Ibu tahu isi dari pondok Daud cuma doa, pujian, dan penyembahan. Saya bilang sama Pak Kris, kita di Indonesia, di seluruh, kalau kita bicara soal penyembahan, kiblat kita Rokambon. Kita harus belajar banyak dari Rokambon. Seperti apa pesan tadi Gembala di awal, bahwa penyembahan itu tidak bisa dipaksa-paksa. Itu hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Kita harus akui itu. Banyak pengalaman yang Tuhan bersama Pak Kris. Dan kita harus belajar. Saya selalu kirim tim untuk belajar ke sini. Dan saya terus mau belajar dari beliau. Dia tahu hati Tuhan. Daud tahu hati Tuhan pada zamannya. Bagaimana waktu Daud membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, tiap langkah dia potong hewan. Dia menari sampai kayak orang yang gila. Istrinya bilang, kamu kayak orang gila menari di jalan. Dia bilang, enggak problem, yang penting menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup berkenan pada Tuhan pada zamannya. Next slide. Yang ketiga, perubahan akan terlihat dari buah kehidupan kita. Artinya apa yang nampak dalam kehidupan kita. Kita berubah, buah-buah itu ada. Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Alkitab bilang tidak ada hukum yang bertentangan dengan itu. Kita harus, anak-anak Tuhan harus mendampakkan itu keluar. Jangan simpan, ya. Supaya orang bisa memuliakan Bapa di surga. Lewat kita, orang bisa memuliakan Yesus. Next slide. Perubahan yang sejati akan menghasilkan buah roh, ya. Kasih untuk menutupi kebencian, ya. Sukacita untuk menutupi keputusasaan, damai sejahtera menutupi ketakutan, ya. Kesabaran menutupi kemarahan.
Kebaikan, penguasaan diri dan lain-lain akan nampak dalam hidup orang percaya. Akan nampak dalam hidup kita. Dan orang akan melihat karakter Yesus dalam hidup setiap kita. Dan kita harus begitu. Amanat agung bukan tugas pendeta. Amanat agung adalah tugas kita semua. Lewat apa? Lewat hidup kita. Di mana kita berada, apa yang Yesus sudah buat sama kita, kita ceritakan sama orang. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus terlalu baik. Kita harus menyampaikan itu, tidak boleh malu. Dulu saya tuh punya pengalaman gitu. Kalau suruh berdoa untuk orang sakit, wah jangan saya, jangan saya. Sekarang saya bilang, kalau berdoa untuk presiden, kalau Tuhan suruh saya berdoa untuk dia. Dulu saya paling malu. Sampai satu ketika, ada owner rumah sakit, yang saya kerja di situ, dia sudah sekarat. Dia kena penyakit yang sangat berat dan sudah sekarat. Waktu saya jenguk dia, Roh Kudus dalam hati saya begini, doain dia, doain dia. Saya bilang, ngapain doain, ini banyak dokter-dokter di sini kok. Bikin saya kayak sok rohani begitu. Roh Kudus doain dia, doain dia. Doa apa? Doa seperti itu Abraham minta Sodom dan Gomora gitu. Saya sampai, aduh, enggak enak. Saya tidak mau berdoa. Dan apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian dia kejang-kejang dan meninggal. Aduh, saya langsung resusitasi, intubasi, pasang alat, tidak bisa. Dan di situ saya rasa sangat, saya bicara sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau ada lain kali siapapun, kalau Tuhan sudah bicara sama saya untuk berdoa, saya pasti berdoa. Tidak mungkin tidak. Bapak Ibu jangan malu untuk berdoa, jangan malu untuk bersaksi untuk Yesus. Dimanapun kita berada. Dulu kita malu-malu, saya paling malu. Tapi sekarang tidak pernah lagi. Next slide. Perubahan yang terakhir ini, sebuah perubahan adalah proses seumur hidup. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus. Bapak Ibu, Allah Tuhan kita tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia tidak pernah berhenti waktu kita sudah percaya lalu dia stop. Enggak. Di setiap pengalaman kita, keberhasilan kita, bahkan penderitaan kita, sekalipun dia terus akan membentuk kita. Dia akan terus membentuk karakter kita. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan putus asa. Kalau perubahan itu hari-hari ini belum nampak. Kalau perubahan-perubahan itu masih samar-samar, belum terlihat jelas. Jangan putus asa. Yang penting satu, Tuhan kita masih berjalan bersama Dia. Kalau kita masih berjalan sama Tuhan, kita percaya bahwa Dia sementara bekerja bagi kita. Dan Bapak Ibu tahu, bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Bagi Tuhan tidak ada pernah kata, kalau Dia menolong kita tepat waktu. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Itu Tuhan kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Karena Dia tahu bahwa semua kita sudah berdosa. Dan sudah hilang kemuliaan Allah. Tapi Dia cari orang yang mau memberikan hatinya untuk diubahkan. Dia mau orang yang mau taat pada Dia. Bagaimana kita mau taat pada Tuhan? Kalau dalam hari-hari kita tidak taat pada pemimpin kita. Next slide. Yang ini Tuhan kehendaki bagi kita. Perubahan akan dimulai dengan apa yang namanya metanoia. Metanoia adalah perubahan pikiran, hati dan arah hidup kita untuk merubah perilaku kita. Ya. Jadi dalam Alkitab itu merupakan respon seseorang kepada Allah untuk mengubah seluruh hidupnya. Jadi metanoia bukan hanya menyesal karena ketahuan bersalah, atau merasa sedih karena dosa, akibat dosa, ya. Atau berjanji dengan Tuhan bahwa saya mau berubah, tapi tidak pernah melakukannya. Bukan itu. Tapi metanoia adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berubah cara berpikir kita sesuai firman Tuhan, dan berbalik sepenuhnya pada Kristus. Kalau ibarat dalam hidup hari-hari, kalau seseorang membawa mobil,
lalu dia salah jalan, lalu dia sadar di tengah jalan, ini salah. Itu belum metanoia. Tapi pada waktu dia putar arah kembali pada jalan yang benar, itu yang namanya metanoia. Jadi pertobatan bukan bicara soal perubahan pikiran saja, tapi pertobatan bicara soal perubahan arah hidup kita. Itu yang harus kita tangkap. Kemudian next slide, satu slide lagi, ini metamorfosis, perubahan bentuk, ya. Saya selalu pakai perumpamaan seperti ini, ulat jadi kupu-kupu yang indah. Dan itu tidak terjadi dalam satu hari. Dia butuh waktu ruang tunggu. Dia butuh waktu penantian. Ada fase kepompong. Semua kita di proses Tuhan sakit. Saya bilang mau proses sakit, mau lama seperti apa bagi saya tidak ada masalah. Yang penting Tuhan ada bersama saya. Jadi metamorfosis adalah karya Allah yang mengubah kita dari dalam keluar. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan membentuk kita. Roh Kudus akan merubah pribadi kita menjadi cermin, menjadi seperti Kristus, membentuk kita. Sebab itu Bapak Ibu jangan takut dengan proses Tuhan. Jangan takut dengan proses Tuhan. Karena di setiap proses Tuhan, dia akan membawa kita pada kemuliaannya. Ulat tidak selamanya merayap di pohon. Dan ulat tidak dalam sehari jadi kupu-kupu yang indah. Dia butuh kepompong, dia butuh proses. Demikian juga kita. Terkadang Tuhan bisa memakai masa sulit kita. Tuhan bisa memakai masa penantian kita. Kegagalan kita, maka air mata pun. Untuk apa? Membentuk karakter kita. Supaya sama seperti Kristus. Kita punya goal semua satu sama. Harus sama ini. Satu ketika ada suara dari surga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kita punya goal sama seperti itu. Kita mau surga mengakui kita, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sama seperti Yesus. Saya bilang Bapak Ibu jangan menyerah di masa seperti kepompong. Percayalah kalau itu cuma ruang tunggu untuk sementara. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah buat setiap kita. Kupu-kupu yang sudah berubah, dia tidak balik seperti ulat lagi. Dan kalau kita sudah dirubahkan Tuhan, kita tidak akan kembali seperti kehidupan yang lama kita. Cara bicara kita sudah lain, cara tingkah laku kita sudah lain. Kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala cara, selaras dengan pikiran Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan dia akan terus proses kita dari hari ke hari untuk menjadi sama seperti Kristus. Kawan-kawan Presiden Worship bisa kembali ke depan. Well Singers, saya ngundang untuk bisa kembali ke depan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan Yesus mau untuk kita semua. Tuhan Yesus mengundang setiap kita. Untuk kita mau menyerahkan area-area sensitif kita. Area-area yang susah untuk dibukakan. Ini saya simpan mati, tidak ada yang tahu. Nah hari ini Tuhan minta itu Bapak Ibu. Tuhan minta itu dari kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kemarin saya belajar sama-sama dengan para ketua komsel. Dan banyak hal yang Tuhan bukakan bagi mereka. Dan juga saya belajar dari mereka. Banyak hal. Banyak hal yang tersembunyi. Yang kita simpan. Nah hari ini Tuhan minta itu. Dia mau merubah kita. Dan saya pinjam ini Bapak Gembala punya kata yang terakhir ini saya pinjam. Bapak Ibu, saudara harus tahu ini. Bahwa perubahan bukan bicara tentang kehilangan. Perubahan bukan bicara soal kehilangan. Tetapi berani untuk melepaskan agar kita bisa bertumbuh. Kita harus berubah. Kita berani melepaskan untuk kita bisa bertumbuh. Berubahlah untuk terus bertumbuh karena banyak orang membutuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.